Bab 1481. Begitu Charlie keluar dari kelas 1 Thompson, pintu otomatis bus perlahan terbuka. Ishak buru-buru keluar dari mobil dan berkata dengan hormat kepada Charlie, "Tuan, aku sudah siap, hanya menunggumu." Charlie mengangguk dan melangkah ke bus. Begitu dia naik bus, dia melihat bahwa mobil itu penuh dengan lebih dari 40 orang dewasa muda. Semuanya tampak tegas dan kuat, dan pada pandangan pertama mereka semua berasal dari keluarga yang berlatih. Ketika orang-orang ini melihat Charlie, mereka berdiri satu demi satu dan membungkuk, "Halo Tuan." Ishak di samping segera berkata, "Guru, ini adalah orang-orang yang telah saya kultivasi selama bertahun-tahun. Mereka adalah orang-orang saya sendiri." "Anda bisa yakin?" Charlie mengangguk puas, dan berkata kepada semua orang, "Silakan duduk, semua orang harus melakukan yang terbaik untuk urusan malam ini. Hanya sukses, tidak ada kegagalan." Semua orang berteriak serempak, "Guru jangan khawatir. Aku akan melakukan yang terbaik." Charlie membalikkan wajahnya dan berkata kepada Ishak, "Biarkan pengemudi mengemudi dengan cepat dan kita akan pergi ke sana secepat mungkin." "Oke Guru." Situs JX Pharmaceutical terletak di kawasan industri di pinggiran Aurous Hill City. Ada jarak 20-30 km dari wilayah kota. Di tengah, kebanyakan jalan tol, dan volume lalu lintasnya besar, sehingga mustahil bagi Jiro untuk melakukannya di jalan tol. Namun, setelah jalan tol tersebut turun, ada ruas jalan turun menuju pabrik farmasi. Ruas jalan ini memiliki jumlah kendaraan yang sedikit dan merupakan tempat yang baik untuk memulai. Oleh karena itu, baik Charlie maupun Ishak merasa bahwa Jiro pasti akan memilih untuk melakukan sesuatu di sini. Jadi Charlie segera menelepon Liang dan menyuruhnya untuk tidak meninggalkan JX Pharmaceutical untuk sementara waktu, dan ketika dia dan Ishak hampir siap, dia akan keluar. Liang secara alami setuju tanpa ragu-ragu. Liang sekarang melihat sepenuhnya rencana Charlie. Faktanya, sejak pertama kali Charlie membantunya memenangkan WS Pharmaceuticals, dan bahkan mengirim ayah dan saudara tirinya ke Gunung Changbai, Liang sudah tega melayani Charlie. Dan terakhir kali di Gunung Changbai, ketika Charlie membunuh 8 Raja Surgawi dengan kekuatannya sendiri, dia telah membuat sumpah rahasia di dalam hatinya bahwa dia akan mengikuti Charlie dalam hidup ini, dan bahkan menyembahnya. Jadi sekarang, setiap kata yang diucapkan Charlie, dia akan menganggapnya sebagai standar di hatinya. Saat ini, Jiro sedang duduk di dalam mobil bisnis mewah Toyota Alfa miliknya. Mobil telah mencapai tikungan 90 derajat di jalan raya nasional. Di sini, mobil yang membelok tidak dapat melihat situasi di sisi lain tikungan sebelum berbelok, jadi paling cocok untuk penyergapan. Setelah Anda berbelok di tikungan dan menyadari bahwa ada penghalang jalan di depan Anda, adalah bodoh untuk berpikir untuk berbalik lagi. Karena medan khusus di sini, pada akhir pekan dan hari libur, polisi lalu lintas juga suka memeriksa mengemudi dalam keadaan mabuk di tempat-tempat tersebut. Ketika kendaraan berbelok dan melihat seseorang memeriksa mengemudi dalam keadaan mabuk, tidak ada waktu untuk melarikan diri dan tidak ada cara untuk kembali. Bab 1482. Saat ini, Jiro sedang memegang sebungkus JX Weisan di tangannya. Sejak kemarin dia sakit perut dan makan satu bungkus selama beberapa menit sebelumnya, dia tidak merasakan ketidaknyamanan perut lagi. Ini cukup untuk melihat bahwa keampuhan JX Weisan lebih dari satu tingkat lebih kuat daripada Kobayashi Weisan. Yang membuat Jiro semakin menakutkan adalah dia hanya meminum JX Weisan sekali, tapi ketika dia merasakan sedikit ketidaknyamanan di perutnya sekarang, dia tanpa sadar mengambil bungkus yang sama, bukan bedak perut Kobayashi miliknya sendiri. Anda harus tahu bahwa Kobayashi Weisan dipilih olehnya setelah membaca banyak buku medis klasik Tiongkok dan mencoba banyak resep. Dalam hal ini, dia selalu memiliki rasa pencapaian penuh, jadi dia memperlakukan Kobayashi Weisan seolah-olah dia memperlakukan anaknya sendiri. Yang tidak dia duga adalah dia hanya menggunakan JX Weisan sekali dan meninggalkan putra kandung Kobayashi. Bisa dilihat kalau tubuhnya sama sekali tidak bisa menahan keampuhan JX Weisan ini. Bahkan jika dia seperti ini, apalagi konsumen biasa lainnya, setelah mereka menggunakannya, mereka pasti akan membuang Kobayashi Weisan tanpa ragu-ragu. Oleh karena itu, bagaimanapun juga, dia harus mendapatkan formula bubuk ini hari ini dengan harga berapapun.
Memikirkan hal ini, dia merasakan sedikit sensasi terbakar di perutnya, jadi dia membuka bungkusan itu tanpa ragu-ragu, dan menelannya dengan kepala terangkat. Pada saat ini, seluruh orangnya bersemangat, tetapi juga sedikit gugup. Jadi dia segera berkata kepada asisten di sampingnya, "Tuangkan saya segelas whisky dan es batu." Asisten itu segera mengangguk, dan mengeluarkan sebotol Nissan whisky buatan Jepang dari lemari es mobil. Setelah setengah gelas, dia menambahkan beberapa es batu. Jiro mengambil gelas itu dan menyesapnya dengan terburu-buru. Dia tidak bisa membantu tetapi berkata dengan bersemangat, "Item ini benar-benar luar biasa. Saya pikir resep Kobayashi Wei-san sudah luar biasa. Saya tidak menyangka yang satu ini masih bisa ditemukan. Sungguh hal yang ajaib, sungguh mengesankan." Asisten tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Ketua, apa yang digunakan JX Wei-san mungkin bukan resep dalam buku medis klasik Cina, atau mereka mungkin mengembangkannya sendiri." "Mustahil." Jiro melambaikan tangannya dan berkata tanpa ragu-ragu, dalam beberapa tahun terakhir, orang Tionghoa sendiri tidak terlalu memperhatikan pengobatan tradisional. Setelah bertahun-tahun, Yunan Bayao nyaris tidak bisa bertahan hidup. Jadi, ini berarti praktisi pengobatan tradisional Tiongkok selalu mengalami kemunduran. Tidak ada resep sebaik JX Wei-san sebelumnya. Sekarang ia sedang menurun, bagaimana ia bisa terlahir kembali? Jadi pada dasarnya saya dapat yakin bahwa produk ini pasti telah ditemukan secara tidak sengaja dari buku-buku kedokteran klasik resep. Asisten dengan cepat menampar sanjungan, "Presiden, Anda memiliki wawasan yang paling luas." Jiro meminum semua whisky di gelas dalam satu tegukan, lalu menyerahkan gelas tersebut kepada asistennya, dan sambil memberi isyarat untuk terus menuangkan, dia berseru, "Ketika ayah saya masih hidup, dia berkata bahwa sejarah dan budaya Tiongkok tidak dapat diambil, ini adalah hutan yang tidak ada habisnya. Sekarang tampaknya apa yang ayah katakan itu benar." Asisten itu mengangguk dan bertanya di samping, "Presiden, jika kita mendapatkan resep JX Wei-san, apa yang harus kita lakukan selanjutnya?" Jiro mencibir dan berkata, "Saya sudah memesan. Setelah saya mendapatkan resepnya, saya akan membiarkan seseorang membakar dan langsung membakar basis produksi JX Pharmaceutical. Kemudian saya akan kembali ke Jepang untuk membuat sedikit perubahan pada resep, dan diam-diam mengubahnya agar terlihat berbeda. Resep Wei-san Kobayashi akan diubah. Mulai sekarang, obat ini akan menjadi milikku." Berbicara tentang ini, cahaya dingin melintas di mata Jiro. Saat ini, JX Pharmaceutical memproduksi JX Wei-san dalam 3 shift. Ia tahu betul bahwa api dapat membakar ratusan karyawan pabrik farmasi tersebut. Tapi baginya, dia tidak peduli lagi. Pokoknya yang meninggal itu dari JX Pharmaceutical. Apa hubungannya dengan dia? Yang dia inginkan hanyalah formula JX Wei-san, tidak lebih. Bab 1483. Ketika Jiro mengira dia telah memasang jaring untuk Liang, jaring besar Charlie telah menjebaknya dengan kuat. Saat ini, dan di sini, Jiro mengira belasan majikannya yang berasal dari Jepang akan bisa makan Liang. Tetapi dia tidak tahu bahwa di kedua sisi persimpangan ini, setidaknya 50 orang telah mengepung mereka sampai mati. Saat ini, bus yang diambil Charlie jaraknya kurang dari 3 km. JX Pharmaceutical, tempat Liang berada, berjarak sekitar 3 km dari sini. Oleh karena itu, Liang juga keluar dari JX Pharmaceutical saat ini, masuk ke mobilnya, dan keluar dari pekerjaannya di jalan seperti biasa. Ketika pengamat Jiro melaporkan, memberitahunya bahwa Liang telah berangkat dari JX Pharmaceutical dan masih mengemudi sendiri, darah Kobayashi mendidih. 10 menit kemudian, sedan Mercedes-Benz Liang melaju ke sudut ini. Saat ini, angin hitam sedang kencang, dan tidak ada kendaraan yang lewat di jalan. Perencanaan taktis Jiro sangat sederhana dan lugas. Di sini, dia menghentikan mobil yang dikendarai Liang, lalu segera mengikatnya, membawanya ke tempat yang aman untuk penyiksaan berat, dan memaksanya untuk mencabut semua resep. Apalagi, Jiro sudah membeli ratusan bahan jamu yang biasa digunakan sebelumnya. Selama Liang memberikan formulanya, dia bisa langsung melakukan persiapan di tempat dan membandingkannya dengan JX Wei-san yang ada di pasaran. Selama resep obatnya sesuai dengan khasiat JX Wei-san, dia bisa segera kembali ke Jepang dan mulai memproduksinya dengan resep baru. Selusin master yang dia panggil akan tetap tinggal dan akan benar-benar menghancurkan seluruh JX Pharmaceutical.
Melihat mobil yang sudah berbelok, Jiro sangat bersemangat bahkan dia sendiri yang keluar dari Toyota Alphard. Selusin master dari Jepang telah menggunakan kendaraan untuk memblokir jalan Liang di depan. Mereka menyamarkan adegan tabrakan dari belakang. Setelah Liang melaju ke depan, ada dua mobil lagi, dan mereka mendorongnya ke belakang dan samping. Semua jalan diblokir. Saat itu, Liang akan menjadi penyu di dalam guci. Pada saat ini, Liang masuk ke tikungan dan melihat dua mobil diparkir di depannya, dan beberapa orang berdiri di kedua sisi mobil, seolah-olah sedang berdebat tentang sesuatu. Jadi dia langsung menghentikan mobil, mengikuti instruksi Charlie, keluar dari mobil, dan bertanya, "Ada apa? Apakah mobil itu mengalami kecelakaan? Bisakah Anda memindahkan mobil ke pinggir jalan untuk menangani kecelakaan? Di tengah jalan, semua jalan ini diblokir oleh Anda." Begitu suara Liang jatuh, beberapa orang itu tiba-tiba bergegas ke arahnya. Dua dari mereka sangat cepat, dan mereka berada di depan Liang dalam sekejap mata, dan kemudian dengan erat mengontrol tangannya dari kiri ke kanan. Senjata. Liang pura-pura panik dan berteriak, "Kamu siapa? Apa yang ingin kamu lakukan?" Jiro keluar dari kegelapan, menyeringai dan berkata, "Halo Tuan Liang, ayo bertemu lagi." Liang berseru dan bertanya, "Jiro, maksud kamu apa?" Jiro tersenyum dan berkata, "Tidak menarik, kerja sama siang hari tidak dinegosiasikan, jadi saya ingin mengajak Anda pindah tempat, mari kita lanjutkan pembicaraan." Setelah berbicara, dia segera berkata kepada pria berpakaian hitam, bahwa dia pergi untukku. Pada saat ini, sebuah bus tiba-tiba melaju dari seberang. Bab 1484. Sopir itu menggelengkan lampu depannya dan membunyikan klakson. Jiro mengerutkan kening, "DMN, apakah ada bus yang lewat sini pada malam hari?" Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada orang-orang berpakaian hitam, "Cepat minggir, jika tidak, jika orang yang lewat curiga, akan ada masalah yang tidak perlu." Pria berbaju hitam hendak melangkah maju, dan bus sudah berhenti di depan dua mobil yang menyamar sebagai kecelakaan mobil. Sopir itu meletakkan jendela mobil dan berteriak, "Hei, ada apa? Apakah ada kecelakaan? Mengapa Anda memblokir kedua sisi jalan?" Salah satu orang berbaju hitam buru-buru berkata, maaf, minggir, minggir sekarang." Sopir itu mengumpat dan berkata, "Cepat, apa yang terjadi, apakah ini? Apa adegan Cing?" Ketika pria berbaju hitam mendengar ini, dia sedikit kesal, dan dia mengutuk, "Batard, apakah kamu bicara denganku?" Sopir itu mencibir, "Oh, Anda bertindak sebagai raja, apa-apaan ini? Apakah Anda berpura-pura berada di sini dengan kakek Anda? Jangan lihat di mana ini." Pria berbaju hitam ini adalah master seni bela diri yang dihormati. Meskipun dia tidak sebaik Master Nanako Yamamoto Kazuki, dia setidaknya adalah seorang master. Dia tiba-tiba kesal oleh seorang sopir bus yang menunjuk hidungnya untuk mengutuk. Mengatakan, "DMN, jika saya tidak menunjukkan beberapa warna hari ini, Anda tidak tahu berapa harga mulut murah itu?" Jiro buru-buru berteriak, "Musashi, fokus pada situasi keseluruhan dan jangan membuat masalah. Pindahkan mobil dengan cepat dan biarkan bus lewat." Mendengar ini, pria berbaju hitam itu harus mengatupkan giginya, menunjuk ke arah supir bus dan mengutuk, "Kamu beruntung hari ini, aku akan mengampuni nyawamu." Sopir itu tertawa, meludah keluar jendela, dan terus mengutuk, "Bulu ayam kecil di belakang lebih akrab, kalau tidak, saya akan menendang kalian kembali ke tempat asal Anda." Jiro tidak menyangka seorang sopir bus akan berani memanggilnya sedikit bulu. Rasa malu yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi melonjak di dalam hatinya. Dia adalah presiden dari Kobayashi Corporation. Pimpinan dari keluarga Kobayashi. Bagaimanapun, tidak dapat menerima gelar dan penghinaan yang tidak sopan. Baru saja dia memberitahu Musashi untuk tidak membuat masalah, menunjuk dengan marah ke sopir bus, dan berteriak, "Kalian, beri dia pelajaran yang baik dan Bastard harus belajar tutup mulut. Kamu harus merobek mulutnya yang patah." Beberapa orang berbaju hitam sudah marah, dan setelah mendengar ini, mereka bergegas dengan kegembiraan. Mereka langsung menuju pintu bus samping, membanting pintu, dan berteriak, "DMN itu, buka pintunya. Anda harus dibunuh hari ini, Anda." Sopir bus sama sekali tidak terkejut, menekan tombol untuk membuka pintu sambil mengutuk, "Rumput. Sekelompok orang pincang, berani berpura-pura kuat denganku? Lihat apakah aku akan membunuhmu hari ini."
Begitu suara itu jatuh, pintu mobil terbuka sepenuhnya. Beberapa master berbaju hitam bergegas ke depan, mencoba memukul pengemudi sampai mati. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa begitu beberapa orang masuk ke dalam mobil, pintunya tiba-tiba tertutup kembali. Tiba-tiba lebih dari 40 orang kuat mengeluarkan pistol mereka dan mengarahkan senjata mereka langsung ke arah mereka di gerbong gelap. Tepat ketika mereka hampir kencing di celana, Charlie berdiri dengan senyum main-main, dan berteriak dengan dingin. Semua orang brengsek itu menahan kepala dan jongkok. Kalau tidak, saya akan memerintahkan mereka untuk mengalahkan Anda menjadi sepotong batu bara sarang lebah berbentuk manusia. Bab 1485. Orang-orang berbaju hitam ini menatapnya dengan tembakan senjata yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka tiba-tiba bingung. Apa yang terjadi? Bukankah mereka datang untuk mengajar sopir bus bermulut murahan itu? Mengapa ia seperti jatuh ke sarang serigala sekaligus? Pada saat ini, orang yang berkepala itu berteriak, "Batards! Tidak. Kami sedang menyergap, lari." Begitu suara itu jatuh, mereka menoleh untuk melihat, dan tidak bisa menahan perasaan putus asa. Mengapa pintu mobil ditutup? Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, Charlie mencibir dan bertanya dengan bercanda, "Apa? Anda masuk ke mobil Anda, apakah Anda masih ingin lari?" Tidak. Pria itu buru-buru menjabat tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Pasti ada kesalahpahaman. Kami sebenarnya ingin meminta maaf kepada pengemudi. Bagaimanapun, sikap kami barusan relatif buruk, dan itu memengaruhi Anda. Berkendara seperti biasa." Charlie mendengus, "Hentikan omong kosong sialan itu denganku. Jika kamu tidak menahan kepala dan jongkok, aku akan meledakkan kepalamu." Pria itu menggigil ketakutan, Jangan. Kakak, jangan impulsif. Tidak bisakah saya jongkok?" Setelah berbicara, dia buru-buru mengangkat tangannya ke atas kepalanya dan berjongkok dalam-dalam. Ketika orang lain melihatnya jongkok, mereka langsung jongkok bersamanya. Saat ini, Jiro di luar tidak tahu apa yang terjadi di dalam bus. Dia meminta orang-orang untuk membawa Liang ke dalam mobil dan membawanya pergi. Saat ini, sejumlah besar mobil hitam tiba-tiba melaju di kedua sisi tikungan. Mobil-mobil hitam ini segera mengepung mereka dengan bus, dan mereka sepenuhnya diblokir. Jiro tiba-tiba panik. Dia juga bukan orang bodoh. Ketika dia melihat pertempuran ini, dia tahu bahwa pihak lain tidak baik, dan dia pasti datang dengan persiapan. Jadi, dia buru-buru berteriak kepada master di sekitarnya, "Tidak bisa menunda. Ayo hancurkan jalan berdarah." Jiro tahu bahwa dia sudah menjadi kura-kura di dalam guci. Jika dia tidak segera menemukan cara untuk keluar, begitu dia kehilangan kemampuan untuk melawan, dia tidak akan punya pilihan selain menangkapnya. Masih ada peluang untuk menerobos jalan ini. Dia merasa bahwa selama dia bisa melarikan diri, akan baik-baik saja bahkan jika semua orang di sekitarnya mati di sini malam ini. Orang-orang yang tewas ini ingin melakukan yang terbaik untuk mengawal Jiro melewati pengepungan, tetapi mereka tidak pernah bermimpi bahwa lebih dari 40 orang berpakaian hitam dengan senjata dan peluru tajam keluar dari bus itu. Bersama dengan orang-orang berbaju hitam yang keluar dari mobil hitam, setidaknya ada 100. Di sisi lain, di sisi Jiro bahkan tidak ada 20 orang, dan beberapa orang telah dilucuti senjatanya oleh orang-orang di dalam bus. Jiro tiba-tiba panik dan berseru, "Cepat dan tutupi terobosanku. Jika tidak, semua orang akan mati di sini hari ini."